Halo, salam kegelapan. Seperti yang kita sudah tahu, kita sudah gagal ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, timnas kita kandas di tengah jalan. Memang ada alasannya kenapa Patrick Kluivert itu ketika dipilih jadi pelatih, highlightnya itu masih ketika dia menjadi pemain bola. Naturalisasi yang dilakukan ini ternyata juga gagal membawa kita ke kancah tertinggi sepak bola internasional. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Kegelapan di kesempatan ini ingin merekomendasikan tim yang menurut kami bisa lolos ke Piala Dunia. Adapun formasi yang kami pilih adalah 3-5-2. Di posisi kiper ada Ahmad Sahroni. Beliau sudah membuktikan kalau beliau kuat. Beliau sudah teruji bisa bertahan 7 jam di kamar mandi. Kalau cuma 90 menit di bawah mistar gawang, apalah artinya. Selanjutnya, 3 pemain bertahan. Backline yang menemani Pak Prabowo ke sidang umum PBB. Back pertama adalah Letkol Teddy. Beliau di sini berperan sebagai ball playing defender yang terus bermanuver sampai ke final third. Seperti bagaimana ketika beliau mengawal Pak Prabowo. Pemain bertahan berikutnya adalah Natalius Pigai. Beliau adalah seorang pemain bertahan yang ahli melakukan tackle. Karena setiap dia membuat challenge ataupun tackle yang cukup keras, yang kemudian membuat wasit meniup peluit, beliau akan bilang kalau itu bukanlah pelanggaran HAM. Pemain bertahan ketiga adalah Zulkifli Hasan. Defender dengan natural fitness dan stamina yang tinggi. Terbukti dengan daya tahan tubuhnya yang tinggi, ia merekomendasikan untuk mengkonsumsi udang radiasi. Beliau memiliki skill cywar yang luar biasa. Skill ini berguna untuk memancing emosi lawan. Salah satu bukti skill cywar beliau adalah ketika beliau sedang bertemu Harrison Ford. Pada kesempatan itu, Bapak Zulkifli Hasan sukses membuat Harrison Ford ingin meninju mukanya. Kita maju ke depan, sekarang di posisi wingback. Di posisi back sayap kanan, ada Caimin. Seorang penggocek handal yang bahkan bisa menggocek legenda sekelas Gus Dur dan para pemilih 01. Selanjutnya di back sayap kiri ada Bahlil Lahadalia. Seorang pengolah dan penggocek yang tidak kalah handalnya dari Caimin. Dengan postur yang mirip dengan Caimin, gerakannya sulit ditebak. Berkali-kali beliau bisa lolos man marking ketat seperti kasus doktoralnya. Kita maju ke depan lagi, posisi pivot. Di sini diisi dengan gelandang senior dan gelandang muda berbakat. Gelandang pertama sudah jelas, tiada lain tiada bukan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dengan pengalaman yang luar biasa, beliau cocok jadi jenderal lapangan tengah. Beliau sangat versatile. Beliau ketika bermain saya yakin heatmap-nya tersebar di mana saja, karena memang beliau bisa memegang bola kapan saja, di mana saja. Gelandang bertahan berikutnya, seorang wonderkid, yaitu Pandu Syahrir. Seorang gelandang bertahan muda yang value-nya senilai dengan Danantara. Dan pemain tengah berikutnya, seorang playmaker, Don Dasko. Gelandang serang dengan visi tinggi yang menggunakan sepatu Adidas. Anak didik Dasko. Beliau dikenal selalu dapat memberikan assist di ruang sempit dan tidak terduga. Seperti mendatangi bursa efek atau mengumumkan amnesti dan abolisi. Dan mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu, duet striker, kapten dan wakil kapten. Sudah jelas di posisi ini diisi oleh duet maut Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kepingan terakhir dari timnas versi Kementerian Kegelapan. Dengan duet striker house goal tersebut, sudah hampir dipastikan kalau win rate dari timnas ini akan mencapai minimal 58%. Selanjutnya untuk posisi pelatih, seperti yang kita ketahui, Patrick Kluivert sudah dipecat. Kami ingin merekomendasikan Patrick Mboma, tapi kelihatannya tidak mungkin. Oleh karena itu, kami ingin merekomendasikan seorang pelatih yang tidak diinterview di malam Natal.
Korea sejati yang melenting dari bawah. Beliau adalah STY Novanto. Kenapa kami bilang cocok jadi pelatih? Karena kalau jadi pemain kami takut dia menabrak tiang, habis itu benjol. Dengan squad ini, kami optimis Indonesia akan lolos Piala Dunia. Tapi mungkin beberapa dari kalian belum yakin. Karena ada satu sosok yang belum kami sebutkan. Timnas versi Kementerian Kegelapan ini akan segera mengumumkan direktur teknis. Sosok berinisial J yang akan diumumkan oleh Fabrizio Widodo. Hidup Jokowi!